Oke, halo semuanya, Assalamualaikum. Jadi sekarang kita lagi uji coba nih untuk berpodcast ria ngobrolin soal Privilege. privilege. Atau privilege itu apa ya bahasa Indonesianya ya? Privilege, Privilege ya, privilege kalau misalnya kita ngebuka di KPBI. KBBI. Mm-mm. Privilege. Atau kalau bahasa simpelnya sih hak istimewa ya. Yang itu merupakan sebuah modal yang dimiliki oleh seseorang, dan itu mungkin ya bahkan dimiliki Seperti dari, sumber daya yang terbatas. ya, Karena tidak tidak merata ya. merata. Oke, dan privilege ini erat kaitannya juga dengan pendidikan dan pernah juga sempat booming diobrolin ketika ngobrolin soal Maudy Ayunda ya. Maudy Ayunda yang sukses, beliau aktris, kemudian juga keterima di 2 kampus favorit di dunia bahkan ya, Stanford sama Harvard gitu ya kalau nggak salah, atau Oxford, pokoknya kayak antara ketiga itu. Dan orang-orang bilang bahwa oh iya emang dia kayak punya privilege, orang tuanya memang sadar akan pentingnya pendidikan, kemudian juga cara parentingnya bagus, sehingga ketika ia mencapai suatu pencapaian yang wow banget dalam kehidupan, ya orang ya nggak akan heran gitu sih, karena ya memang dia terlahir dengan ya barangkali kekayaan, walaupun mungkin bukan yang tajir melintir, tapi orang tuanya sanggup gitu ya untuk membiayai dia untuk sekolah yang bagus gitu kan. Kemudian juga cara parentingnya bagus, dan tidak semua orang ya seberuntung Maudy Ayunda ya. Ya mungkin ada beberapa dari kita yang diasuh dengan cara parenting yang ya barangkali belum terlalu tepat gitu ya oleh orang tua, dan juga tidak semua terlahir dalam keadaan ekonomi yang cukup kan. Nah, terus jadi kayak ada kayak semacam perdebatan sebenarnya tuh, orang bisa mencapai sesuatu hal yang berharga dalam hidup itu karena emang dianya udah punya privilege atau memang kerja keras sih sebenarnya yang paling penting gitu. Dan ini jadi salah satu inti obrolan kami ya di buku yang aku tulis bersama beberapa teman, salah satunya teman hidup ada Irfan Nurmawan. Dan ini bukunya namanya Percakapan-Percakapan Panjang Seusai Kelas. Jadi tema besar tentang pendidikan. Ada kayak beberapa duet esai tentang pendidikan, termasuk juga duet esai tentang privilege ya. Dan bagaimana kaitannya itu kayak bisa berpengaruh dengan pendidikan dan kesejahteraan yang bakal kita dapetin. Oke, jadi privilege atau kerja keras nih, tim mana? Sebenarnya ya dua-duanya bisa saling melengkapi justru. Jadi kalau misalkan berbicara privilege tadi adalah hak istimewa yang tidak setiap orang punya. Jadi memang kayak seolah tidak adil ya ketika Maudy Ayunda yang memang Maudy Ayunda. Ya, Maudy Ayunda yang memang sudah sedari dini barangkali orang tuanya terpapar, bahkan orang tuanya juga sedari dini untuk mempersiapkan budgeting buat anak sekolahnya di mana gitu. Kemudian juga dari latar belakang pendidikan orang tuanya juga sudah cukup memadai begitu ya. Ini nggak adil kalau misalkan dibandingkan dengan seorang anak yang terlahir dari keluarga yang sangat keterbatasan, tapi si anak ini bisa survive gitu. Dan bahkan nggak harus sekolah di luar negeri, hanya bisa sampai sekolah barangkali di dalam negeri dengan cukup bisa bersaing dengan kebanyakan orang, itu juga sebenarnya sudah sesuatu yang luar biasa. Gitu. Jadi kalau misalkan berbicara antara privilege dan kerja keras, mana yang utama? Sebenarnya tergantung orang. Oh gitu. Iya, tergantung orang. Kalau misalkan si orang tersebut bisa mendayagunakan potensinya, ya seperti jatuhnya ya Maudy Ayunda. Dia cukup bisa dan bahkan sangat
memanfaatkan privilege dari yang dia punya, sehingga ya jatuhnya seperti sekarang. Tapi kalau misalkan ada seseorang memiliki hal seperti modalnya sudah ada gitu ya, tapi orang tersebut menyia-nyiakan privilege ya, itu akan sia-sia. Iya, setuju sih. Berarti dia tanpa usaha gitu ya. Ya, itu sebenarnya sudah diberikan berbagai macam fasilitas tapi tidak dimanfaatkan. Kalau orang, ya tadi balik lagi ke yang berarti opposite dari kondisi Maudy Ayunda ya. Anak yang dia dalam finansial serba terbatas, support sistemnya barangkali mungkin sangat terbatas, tapi dia bisa survive karena ya hasil usaha dan kerja keras. Iya sih. Jadi ya ada orang yang punya banyak privilege tapi tidak memanfaatkannya juga sebenarnya salah. Bukan salah ya, maksudnya nih ya tidak akan maksimal gitu sebenarnya. Saya sempat melihat satu di IG kalau nggak salah ya, salah satu anak dari MNC Group yang sedang nyalon itu bilang bahwa privilege itu nggak menentukan kesuksesan seseorang, tapi memperbesar kesempatan. Iya, pastinya lah. Ya, jadi tidak mulai dari nol begitu. Tuh. Ya barangkali di sini nampak tidak adil ya, karena ya kalau misalkan disetarakan mana nih kerja keras atau privilege. Karena kalau misalkan berbicara privilege, tadi sempat disinggung bahwa privilege itu adalah hak istimewa yang tidak setiap orang punya, tidak merata. Kita harus kembali dulu ke apa yang menentukan privilege seseorang. Faktor pertama ya ekonomi. Jadi privilege itu bisa didapat karena ekonomi melimpah ruah, akses terhadap finansial cukup kuat. Bisa juga didapat dari gender ternyata. Wah, iya ya gender ya. Gender. Perempuan, laki-laki di setiap kesempatan, bahkan mungkin di dunia ini kan masih dianggap bahwa perempuan meskipun ada undang-undang yang mengatur masih seperti di underestimate-kan. Itu juga. Jadi privilege itu bisa didapat dari jenis kelamin, gender. Kemudian yang paling sering itu karena keterbatasan resource ekonomi. Jadi gap ekonomi antara satu dan lain. Nah, tapi itu kayak mirip yang pertama ya, ekonomi. Iya, yang sering pertama lebih ke jadi ekonomi, gender, pendidikan terus juga mungkin ya. Salah satunya ya itu pendidikan. Pendidikan. Di mana kita dilahirkan, kewarganegaraan mana itu juga privilege. Iya. Hanya kan kita sebagai hamba yang diciptakan oleh Tuhan kan nggak bisa memilih ya. Nggak bisa bernegosiasi. Kita nggak bisa misalnya kayak milih tinggal di negara Finlandia ya, misalnya yang HDI-nya tinggi. Iya, yang indeks IPM-nya ya, IPM-nya tinggi. Indeks. Jadi kita nggak bisa memilih nih. Nah, itu menariknya sebenarnya. Berarti Sang Pencipta tuh ingin kita bisa mengoptimalkan apa yang ada di dalam diri kita dengan baik lo ada di privilege yang atau sama sekali tidak berprivilege gitu. Dan sebenarnya mungkin tidak berprivilege itu bisa jadi merupakan privilege juga sendiri. Betul. Kayak misalnya mungkin kayak kita ya banyak yang obrolan kayak gini nih, maksudnya ketika kita kayak mencoba untuk merefleksikan apa yang terjadi di Palestina ya, di Gaza. Banyak kan orang-orang yang bilang bahwa mereka ya merana mungkin ya, menderita dan segala macam. Cuman kayak suka ada semacam postingan di Instagram atau di media sosial lainnya yang bilang bahwa mereka tuh justru privilege-nya sangat tinggi karena mereka sangat dekat dengan Al-Quran ya, katanya kayak gitu. Dan bahkan maksudnya
Iya, sangat sangat biasa banget menemukan fenomena bahwa ya anak-anak di sana ketika memang mereka di apa ya kayak diteror gitu kan sama ancaman tentara-tentara Zionis, ya mereka ya mengucapkan syahadat gitu kan, yang gitu-gitu tuh, dan mereka kayak menyerahkan hidupnya kepada Allah Subhanahu wa taala, dan itu kayak sebuah privilege tersendiri gitu kan ya. Betul, betul. Sedangkan mungkin ketika kita hidup di negara yang aman ya, cenderung aman, ya itu kayak privilege juga sih ya sebenarnya, walaupun ada kayak semacam privilege lain, mungkin kayak kedekatan yang begitu apa ya, mungkin kedekatan yang begitu nyata terhadap kepada yang di atas gitu, mungkin kita kayak harus lebih merogoh-rogohnya gitu, merogoh-rogohnya dari kenyamanan dunia yang kita dapat kayak gitu. Jadi sebenarnya kayak privilege itu sebenarnya kayak sangat subjektif ya kalau menurutku gitu sih. Itu, dan mungkin aku kayak pengen menggali dirimu kan yang dilahirkan dari katakanlah mungkin kesejarahan keluarga yang tidak terlalu harmonis atau tidak, bukan harmonis ya, maksudnya tidak terlalu tidak mementingkan pendidikan mungkin ya, maksudnya dalam artian pada awalnya tidak mementingkan pendidikan, tapi mungkin di satu titik papamu kayak menyadari bahwa wah, anak gue harus kuliah tinggi nih gitu. Mungkin kayak bisa cerita sedikit, karena kan yang aku tahu bahwa pada awalnya keluarga dirimu termasuk keluarga yang cukup berada ya pada mulanya, tapi karena memang mungkin si tingkat pendidikannya tidak terlalu diperhatikan, jadi ada satu titik di mana mungkin ada economic collapse gitu, dan karena mungkin tidak di apa ya, tidak di apa ya namanya, kayak tidak dipersenjatai oleh pendidikan yang mumpuni, sehingga si economic collapse itu ya membuat keadaan keluargamu mungkin agak susah untuk bangkit lagi gitu kan. Nah, mungkin bisa cerita sedikit soal itu. Privilege itu bisa didapat pula dari relasi. Ya, setuju banget sih. Sebetulnya bapak atau papa saya tuh SD pun nggak tamat. Jadi bukan lulusan SD ya? Bukan lulusan SD, tapi drop tidak out tamat SD. Tidak tamat SD. Tapi di tahun 90-an itu menjadi salah satu, katakanlah, pengusaha sukses. SD nggak tamat gitu. Tapi pengusaha sukses kan maksudnya kayak keren ya? Iya. Punya beberapa aset. Sampai kendaraan juga ada. Bahkan karena almarhum papa itu hobi juga balapan, jadi motor-motornya motor-motor gede, motor-motor sport gitu. Dan sekarang masih ada nggak? Enggak. Dan menurut ibu lebih dari 3, 4, bahkan barangkali 9 motor ya? Iya, 9 motor. Aku padahal kayak pengen merasakan sensasi dibonceng sama pria pujaan pakai motor sport. Bercanda. Nah, kenapa bisa sukses seperti itu? Karena punya link. Jadi uak saya berarti kakaknya papa gitu ya, itu menikah dengan salah satu orang yang cukup, katakanlah, berpengaruh di perusahaan minyak gitu. Perusahaan minyak ya. Yeah. Dan orang yang cukup berpengaruh itu pendidikannya juga tinggi. Oke. Jadi kayak punya link dengan orang berpendidikan tinggi juga sebenarnya kayak bisa juga ya. Gitu. Kerasa juga sama aku sih. Jadi ya itu. Jadi salah satu yang memengaruhi privilege adalah faktor relasi. Karena ayah saya berelasi dengan, berarti kan kakak iparnya ya. Dengan kakak ipar, akhirnya dia bisa sesukses itu. Dan papa mungkin tipikal orang yang supel ya, tipikalnya ya. Jadi kayak bisa berkomunikasi secara luwes. Itu juga privilege sih. Maksudnya bakat juga privilege. Kayak dirimu kan maksudnya kayak supel, terus juga komunikatif gitu. Itu juga sebenarnya kayak privilege juga sih. Kalau aku kan kayak pemalu gitu kan. Dan papa saya pekerja keras sebenarnya. Nah iya, pekerja keras dan juga maksudnya orangnya networker ya. Iya, dan bermental cukup luar biasa. Asik. Hanya ya sekali lagi, di samping networking,
privilege juga didapat dari ya tingkat pendidikan. Hmm. Satu dan lain hal, ada masalah di usahanya papa, collapse gitu. Karena papa juga punya barangkali karakter yang cukup keras ya. Sehingga ya akhirnya memilih untuk mundur dari usahanya itu. Dan ya akhirnya kami sampai menderita gitu. Mau lamar kerjaan sana sini ijazahnya SD tuh. Oh iya sih. Itu jadi ya nggak bisa. Jadi Itu kayak pelajaran besar banget ya. Makanya Pembelajaran sampai besar. papa bilang kalau ya jangan seperti papa gitu, jangan seperti bapak yang SD pun nggak tamat. Karena kerasa banget. Sehingga beliau sebenarnya sampai bilang meskipun keadaan ekonomi sudah sangat sulit saat itu, silahkan cari sekolah yang ya waktu itu saya tinggal di Cimahi, sempat juga di Gubuk Tua lah ya. Bukan gubuk lah, sebenarnya nggak layak disebut gubuk juga. Di daerah Lagadar, Cikuya. Yang Bedeng-bedeng gitu atau enggak juga ya? Enggak sebedeng itu juga ya? Rumah permanen mungkin ya? Enggak, bukan rumah, sebenarnya udah ada batanya, sudah ada batu bata merahnya, tapi atapnya dari seng. Terus kayak bedeng mungkin ya? Jendelanya dari kaca, jendelanya dari plastik, belum ada lampu penerangan, MCK pun nggak ada, alasnya masih tanah. Kebayang sih, waduh. Gitu. Dan sebelumnya nggak kayak gitu hidupnya ya? Enggak, jadi memang dan luar biasa. Ibu saya pun juga mentalnya luar biasa untuk bisa. Itu privilege tersendiri juga ya, punya orang tua yang emang mentalnya luar biasa sih. Kalau menurutku. Ibu saya untuk sampai bertahan hidup jadi asisten rumah tangga, jadi pembantu rumah tangga di keluarga besar ayah. Dan dia mengesampingkan rasa malunya. Wow. Itu yang aku pelajarin banget sih dari A. Irfan dan juga keluarga Irfan yang apa ya, mungkin kayak nggak gengsian kali ya, jadi kayak punya harga diri yang begitu teguh. Itu sih mungkin, dan harga diri itu tidak terpengaruh oleh eksternal. Itu yang aku pelajarin banget sih. Maksudnya kan ada beberapa orang yang ia menyandarkan harga dirinya ketika dia kayak bisa dia bisa lebih tinggi dibanding orang lain, dan dia kayak berusaha memanipulasi agar orang lain tersebut tuh kayak semakin rendah gitu kan ya, ada yang kayak gitu kan. Dan di Al-Quran juga yang aku pelajari seperti itu, kayak cara kerja Fir'aun tuh gimana caranya ia kayak tetap menindas warganya supaya si harga dirinya tuh tetap naik kayak gitu. Jadi ada kayak beberapa orang yang seperti itu, sedangkan kalau keluarga Irfan tuh oh ya udah, maksudnya saya berharga gitu dan tidak dipengaruhi oleh orang lain. Itu sih yang menurut aku keren banget sih. Itu, dan itu jadi mental apa ya, aku kayak berusaha untuk menginstal mental itu sih sampai sekarang, dan itu ngebantu banget gitu ya. Jadi dari sini dari pengalaman ini saya bisa menyimpulkan setidaknya privilege itu dipengaruhi faktor relasi tadi ya, networking, ekonomi, pendidikan mungkin yang salah satu yang paling ngaruh sih kalau menurut aku sih. Ya karena kan sebenarnya kalau bisa kita ngelihat di hadis itu kan orang tuh Allah meninggikan derajat manusia itu kan lewat ilmu ya. Itu jadi terus juga banyak sekali ayat-ayat yang berkaitan dengan ilmu dan lain sebagainya gitu. Dan memang itu sebenarnya tidak terkait dengan gelar sih ya, cuman mungkin cara termudah untuk mendapatkan ilmu itu kan dengan kita menempuh pendidikan kayak gitu, institusi pendidikan segala macam. Walaupun ya caranya masing-masing berbeda, ada yang mungkin belajarnya dari street smart dengan homeschooling gitu, atau misalnya dengan sekolah reguler dan lain sebagainya kayak gitu sih. Dan ya kita juga kan kayak pernah ngobrol juga ya sama seorang guru BK juga kan di sebuah SMA di Bandung, bahwa orang tua siswanya tuh kaya ya tapi mungkin karena pendidikannya tidak mumpuni, jadi mindsetnya juga
mindsetnya jadi berbeda, dan ketika punya harta jadi sangat konsumtif kayak gitu. Sedangkan kalau misalnya orang punya ilmu, dia kayak bisa memanage hartanya kan dengan lebih oke gitu kan ya, lebih jangka panjang gitu, ditopang dengan relasi juga. Ketika misalnya dia kayak kekurangan uang atau segala macam, dia kayak mungkin bisa reach out ke relasinya, kemudian kayak apakah ada kayak semacam proyek atau misalnya pekerjaan yang bisa saya lakukan kayak gitu. Itu juga ngaruh juga sih. Dan kalau aku sih mikirnya privilege sama kerja keras itu kayak dua-duanya sama-sama berpengaruh, dan sebagai orang yang punya privilege lebih, ya akan lebih baik ketika kita kayak menyebarluaskan privilege itu sih kalau menurut aku. Betul. Gitu, karena kan kayak privilege itu kayak semacam, ya mungkin harta ya, baik itu harta berupa materi ataupun harta berupa imateri seperti pendidikan segala macam. Ketika itu kita infakkan mungkin ya bahasanya, atau kita sedekahkan, kalau menurut aku sih akan lebih berkah, jauh lebih berkah ketimbang kita simpan sendiri kayak gitu sih. Dan ya dengan privilege setinggi atau serendah apapun mungkin ya secara subjektif yang kita punya, ya tugas kita ya memaksimalkan dengan apa ya, dengan seoptimal mungkin gitu ya, maksudnya mengolahnya dengan semaksimal mungkin supaya bisa menciptakan sesuatu hal yang bermanfaat gitu, baik bagi kehidupan kita masing-masing maupun ya kehidupan orang-orang di sekitar kita. Jadi menurut aku dua-duanya itu kayak suatu hal yang penting, dan bukan berarti ketika kita punya privilege yang lebih rendah dibandingkan Maudy Ayunda, kita jadinya kayak iya sirik gitu ya ke Maudy Ayunda dan nyinyir gitu. Padahal sebenarnya mungkin ada yang hal-hal yang Maudy Ayundi punya, tapi ada hal-hal yang Maudy Ayundi gak punya tapi kita punya gitu kan. Bisa jadi seperti itu, dan tugas kita ya memaksimalkan. Bisa jadi orang yang nyinyir tadi ke Maudy Ayunda, ketika berada di posisi Maudy Ayunda, dia tidak bisa seperti Maudy Ayunda. Dan pun sebaliknya, ketika Maudy Ayunda dia berada di posisi orang yang tidak support sistemnya tidak seperti Maudy Ayunda sekarang, ya bisa jadi Maudy Ayunda juga tidak seperti itu. Jadi tinggal bagaimana kita mendayagunakan potensi kita, dan juga cermat memanfaatkan kesempatan-kesempatan yang ada. Ya, Maudy misalkan dengan segala sesuatu yang ada di resource orang tuanya, lingkungannya, support sistemnya itu sudah cukup optimal, ya jadi seperti itu gitu. Iya dong, saya kan ya aku percaya bahwa ya yang maha kuasa tidak random ya menentukan nasib kita. Betul. Pasti ada kayak suatu hal yang kayak pengen beliau itu kayak tugaskan kepada kita dengan masing-masing keadaannya gitu sih. Itu yang aku percayai. Iya, dan ya Allah mengutip di salah satu Quran, Allah tidak akan mengubah suatu kaum manakala si kaum itu tidak mau mengubah dirinya dulu sendiri. Betul, absolutely. Gitu. Jadi privilege atau kerja keras ya dua-duanya ya. Dua-duanya cukup sangat saling melengkapi. Iya, benar banget. Dan maksudnya hidupmu penuh dengan privilege juga ya sebenarnya kalau misalnya kita pikir-pikir. Maksudnya dengan orang tua bermental seperti ini gitu kan. Bahkan obrolan orang tua yang bahwa kamu kalau sekolah tinggi ya itu kan kayak sebuah privilege, karena nggak semua orang tua itu justru kayak menganggap penting pendidikan ya. Karena kan kita berdua itu kan mengadakan kayak proyek sosial Pijar Berdaya Indonesia ya. Betul. Dimana ada adik-adik SMA Prasejahtera terpilih yang kita coba kita bina untuk bisa masuk ke perguruan tinggi negeri, dan pada awalnya orang tua mereka justru cukup ya tidak suportif ya terhadap melanjutkan pendidikan tinggi. Jadi kayak ya udah habis SMA atau habis SMK ya bantuin ibu nyari duit gitu kan supaya bisa menopang ekonomi keluarga, sedangkan ayah dirimu dan ibu juga mendukung ya untuk melanjutkan pendidikan tinggi ya. Itu sih, itu merupakan suatu tergantung privilege. Anaknya sebenarnya. Tergantung anaknya juga ya sebenarnya. Hanya memang berharap untuk bisa membantu studi juga lanjut ya studi lanjut gitu, dan dengan maksudnya dengan studi lanjut itu ya akan lebih mudah untuk
memperbaiki ekonomi keluarga juga kan ya, walaupun mungkin agak jangka panjang. Iya. Gitu sih. Ya mungkin ya salah satu upaya kita untuk kayak berbagi privilege ya Dengan mengadakan pijar berdaya Indonesia. pijar berdaya Indonesia ini gitu. Ya supaya maksudnya si nikmat pendidikan dan keberkahan pendidikan yang enggak ya bisa kita bagi-bagi lah dan kebermanfaatannya lebih luas ya. Dan total sekarang ada berapa peserta nih, Irfan? Ada 33 peserta untuk batch 2. Batch 1 sebenarnya ada 40, tapi karena batch 1 berhubung sudah usai, dan juga ketika kemarin dikonfirmasi siapa yang mau lanjut dari batch 1 itu sekitar 6 orang, jadi total batch 2 ada 39 orang ya. ya 39 orang. Dari batch 1 alhamdulillah ada 6 Iya, 6 adik ya, betul. yang akhirnya bisa lolos kuliah. Ini juga menarik sebenarnya kalau berbicara tadi orang tua atau motivasi keluarga prasejahtera untuk bisa mengakses pendidikan tinggi. Berdasarkan penelitian yang kita coba buat di tahun 2022 dari 500 sampel yang kami teliti, ya faktor utama yang menyebabkan kenapa seseorang itu masih dalam artian miskin karena tingkat pendidikan yang kurang dan orang tua yang enggan mensupport anaknya untuk bisa melanjutkan ke pendidikan tinggi. Karena mindsetnya barangkali ya setelah SMA, setelah SMK harus segera bekerja untuk bisa menyambung kehidupan sehari-hari. Tapi kalau misalkan mindset itu dipupuk terus-terusan, mau sampai kapan mereka seperti itu? 7 turunan pun akan seperti itu. Maka salah satu faktor pendorong tiket keluar dari zona tadi adalah dengan pendidikan tinggi. Meskipun tadi barangkali kesuksesan itu tidak ditentukan dari dia kuliah atau enggak ya. Iya. Tapi kesempatan untuk orang yang berkuliah jadi sukses cukup besar dibanding yang tidak. Balik lagi ke tadi, sebenarnya kuliah atau pendidikan tinggi itu tidak menentukan seseorang sukses atau tidak. Tapi dengan pendidikan tinggi ada mindset yang bisa merubah mindset yang tadinya barangkali tidak baik menjadi baik, lingkungan yang luar biasa sportif, relasi luas, itu yang didapatkan dari pendidikan tinggi. Orang yang tidak berpendidikan tinggi juga sebenarnya bisa sukses, tapi pastikan apakah relasi supporting systemnya itu bisa membuat dia sukses. Apakah si orang yang tidak berpendidikan tinggi ini berasal dari keluarga misalkan milioner, nggak harus kuliah, it's okay sebenarnya. Tapi untuk anak prasejahtera zaman sekarang ini yang menariknya, barangkali ketika pemerintah menggelontorkan dana untuk beasiswa, yang betul-betulan prasejahtera itu enggak, bahkan mungkin sedikit yang mau mengakses itu. Makanya kenapa pijar berdaya itu hadir. Karena KIP kuliah yang sekarang mostly kurang tepat sasaran. Karena diaksesnya oleh menengah ke atas bahkan. Sebenarnya kayak ada permainan juga ya. Betul. Makanya kenapa pijar berdaya ini hadir untuk mengedukasi orang tuanya. Karena menurut penelitian yang kita coba bahas juga, apalagi practice talent mapping ya, dari anak-anak prasejahtera ini padahal berprestasi, tapi kenapa enggan, motivasinya kurang? Karena memiliki bakat, empatinya tinggi, analisisnya oke, tapi ambassador-nya hitam. Iya, jadi kayak sensitif ya terhadap mungkin struggling dari keluarganya. Betul. Pengen membantu. Padahal sebenarnya dia cukup cakap, bahkan barangkali lebih oke dari akademisnya dengan orang-orang yang cukup oke secara finansial. Tapi mikir ribuan kali untuk dia melanjutkan kuliah. Padahal dia cukup berpotensi untuk jadi dokter, tapi harus menghilangkan cita-citanya karena gegara menghadapi realita yang besok adiknya harus makan apa, ibunya harus makan apa, gitu. Jadi
pijar berdaya Dirimu Indonesia. kayak merasakan kayak gitu nggak? Kayak sensitif gitu? Iya. Maksudnya kayak Gitu. terhadap keadaan keluarga. Kan maksudnya kita SMA-nya barengan tuh ya. Terus ketika pas abis lulus SMA kayak kepikiran buat langsung kerja aja gitu nggak? Sempat berpikir, bahkan magang dulu, sempat juga sebenarnya dapat tawaran di perusahaan, di perusahaan coklat di Bandung. Tahu lah ya kita. Iya. Akhirnya bahkan manajer HR-nya sendiri juga bilang, ini apa mau berniat kuliah atau gimana? Saya coba sebenarnya hendak akan berkuliah, bahkan manajer HR-nya pun juga bilang ya sebaiknya memang harus berkuliah. Berkuliah ya. Jadi memang tidak menyarankan untuk kerja. Dan akhirnya dari situ ya udah berarti pertanda kalau misalnya Iya. emang harus kuliah ya. Ya kalau misalnya nggak kuliah kayaknya mungkin kita nggak akan berjodoh, nggak juga ya. Ya jadi ya balik lagi ke privilege atau usaha, privilege versus kerja keras. Dua-duanya sebenarnya memiliki peran penting, tergantung bagaimana kita mengoptimalkan Iya. ya mengoptimalkan diri untuk bisa memanfaatkan itu. Oke. Menjadi miskin di zaman sekarang juga sebenarnya itu privilege dengan banyaknya bantuan pemerintah. Hanya ini akan jadi bumerang tersendiri bagi pemerintah. Jadinya mungkin pemerintah uangnya habis gitu ya untuk Iya, suatu hal yang konsumtif. sesuatu yang Bantuan konsumtif yang konsumtif tidak ya. tidak membuat si masyarakat miskin ini keluar dari zona miskin, malah akan semakin banyak orang-orang yang setelahnya yang tidak miskin pun jadi ikut-ikutan mau miskin. Karena dapat banyak bantuan. Iya, dan tidak jadi berdaya, malah terperdaya begitu. Ini kayak menarik sih kalau misalnya kita kaitin dengan konteks misalnya negara sosialis yang pajaknya besar, kemudian akhirnya banyak orang-orang nganggur dan akhirnya orang tersebut hidup dari si pajak tersebut. Cuma itu kayaknya bahasan yang luas. Iya, gitu. Jadi untuk zaman sekarang konteks menjadi miskin pun akan ya justru jadi privilege ya. Tergantung negatif atau positifnya. Banyak negatifnya sebenarnya. Negatifnya jadi banyak masyarakat yang bermental pengemis. Bukan bermental untuk memberikan ke orang lain yang betul-betul sebenarnya memerlukan. Iya, bahkan maksudnya orang-orang yang tadi gitu ya punya kekayaan harta yang lebih, ya kayak mengemis-ngemis bantuan juga kan ya, karena memang ya mentalnya mental manipulatif gitu ya. Positifnya sebenarnya di salah satu bantuan itu ada pemerintah menggelontorkan dana KIP kuliah ya. KIP kuliah dan diprioritaskan yang DTKS. Maksudnya DTKS itu adalah data mungkin banyak yang nggak tahu. sosial yang memang di situ Orang-orang yang memuat ranking ekonomi yang rendah. Masyarakat ekonomi yang rendah berdasarkan per 10% rankingnya. Desil 1, Desil 2 sampai Desil 4 gitu. Menariknya yang KIP kuliah ini pun sebenarnya tadi saya sudah mengatakan bahwa jarang orang prasejahtera beneran gitu yang berprestasi bisa mengakses itu. Karena tadi dia memikir bagaimana orang tuanya harus memikirkan dia kuliah begitu ya. Terus juga meskipun dapat beasiswa barangkali, dia akan berpikir orang tuanya makan apa, terus lulusnya lama, adik-adiknya gimana gitu. Apalagi kalau orang tuanya kayak ngeluh terus. Betul. Apalagi orang tuanya ngeluh. Makanya itu yang jadi hambatan utama. Maka ketika tidak ada edukasi itu, percuma pemerintah menggelontorkan uang yang besar, tapi diaksesnya itu bukan tepat sasaran, nggak tepat sasaran. Makanya Pijar Berdaya Indonesia hadir di situ, mengadvokasi itu, mengedukasi orang tuanya, betul-betul kita termasuk penguatan mental, ada orang tua juga akademik dan memang akademik. Di ini gitu ya, maksudnya kayak di edukasi juga ya orang tuanya, tidak hanya sekedar anak-anaknya aja. Betul. Karena percuma anaknya ingin istilahnya berdaya tapi dijegal oleh orang tua. Iya sih. Dan itu mungkin yang luput dari asesmen pemerintah. Asesmen pemerintah terhadap pemberian bantuan
yang cukup bagus, salah satunya KIP kuliah. Namun KIP kuliah ini juga seringkali tidak tepat sasaran dan seringkali pemanfaatannya ya tidak dimanfaatkan oleh anak-anak dari prasejahtera. Oke. Begitu. Makanya kembali lagi ditekankan lagi begitu, Pijar Berdaya ini hadir Oke. Untuk bisa berbagi privilege juga kan sebenarnya. Iya, berbagi privilege. Dan mungkin aku ini mungkin kayak menceritakan tentang privilege yang aku punya ya, dan ini mungkin bisa jadi ya semacam sesi terakhir dari obrolan kita. Mungkin kita kayak bisa lanjut kapan-kapan ya. Aku sendiri kan dilahirkan dari keluarga yang berkecukupan ya, tapi maksudnya nggak yang tajir banget juga, enggak sih. Tapi ya mungkin kalau misalnya titik awalnya dibandingkan sama Pak Irfan, bisa jadi mungkin aku kayak sedikit lebih advance ya, gitu. Cuman entah kenapa walaupun keluarga aku berkecukupan, aku tuh dibesarkan dengan cara yang sederhana gitu. Iya, maksudnya untuk kayak beli baju lebaran aja ketika tiap tahun itu kayak itu suatu hal yang mungkin kita nggak terlalu mikirin itu, dan bahkan mungkin beberapa lebaran kita nggak beli baju lebaran kayak gitu-gitu karena memang pernah juga papa di PHK juga kan ya, gitu. Terus juga ketika memang papa udah dapat pekerjaan, iya sih tradisi untuk kayak membeli hal-hal yang sifatnya konsumtif itu juga itu nggak terlalu terbiasa gitu sih di keluarga kami kayak gitu. Termasuk juga untuk beli mobil segala macem, ya udah maksudnya yang sederhana aja yang memang itu tuh mencakup keperluan. Tapi yang aku rasakan banget adalah si jiwa berbagi orang tua aku sih. Itu yang aku rasain, dan mungkin Pak Irfan juga melihat hal itu ya. Dan ada cerita juga bahwa momen-momen dimana papa akhirnya dapat pekerjaan kembali di luar negeri setelah di PHK dari salah satu BUMN, itu ketika beliau memutuskan untuk memberikan uang yang tersisa di dompetnya kepada tetangganya yang membutuhkan gitu. Dan itu kayak sebenarnya tuh kayak sulit banget pada saat hal itu. Pada saat itu tuh kayak sulit banget untuk kayak ngasih uang itu karena mungkin juga keluarga butuh, tapi kayak ini lebih butuh terus dikasihin. Habis itu dapat pekerjaan. Dan ketika dapat pekerjaan dengan ya gaji dinar gitu kan ya, karena papa kerja di Kuwait, itu tuh kan si sebagian gajinya emang kayak disedekahkan untuk kegiatan ngaji gitu kan di rumah kami gitu. Dan itu udah lama banget berlangsung sebelum aku nikah juga, mungkin dari aku SMA. Ada untung berarti lebih dari 15 tahun ya? Dari 15 tahunan mungkin ya itu. Jadi kayak dari aku SMA ada kayak kegiatan ngaji yang ngundang anak-anak yang kurang beruntung sampai sekarang kan bahkan gitu. Dan dari situ tuh kayak itu kayak semacam privilege yang aku dapat dari orang tua aku. Jadi kayak ada kebiasaan orang tua yang suka berbagi rezeki kepada orang lain, yang itu tuh kayak nanclop di aku, sehingga ketika aku tuh kayak sepanjang hidup aku kayak selalu mikirin gimana caranya rezeki yang aku punya itu tuh kayak bisa tersebarluaskan ke orang-orang yang membutuhkan gitu. Jadi memang sudah dibiasakan. Ya. Sudah ada contoh dari orang tua juga. Contoh dari orang tua, benar. Membiasakan. Jadi orang tua yang punya habit yang baik itu tuh privilege banget gitu. Terus juga mungkin ya orang tua aku termasuk yang harmonis juga gitu kan, yang hangat gitu, yang kayak tidak segan menyapa kasih sayang, maksudnya menyapa dengan sebutan sayang segala macam. Sehingga ya ketika aku yang memilih pekerjaan habis lulus, pasti cari pekerjaan yang emang kayak unsur sosialnya tuh kayak besar kayak gitu sih. Dan ketika aku dijodohkan gitu ya sama Allah dengan dirimu gitu, dengan Pak Irfan, kemudian juga punya inisiasi, aku tuh kayak selalu berpikir sebelum maksudnya kita menginisiasi program ini, apa nih kayak program sosial yang bisa kita kerjakan bersama kayak gitu, apa sih gitu kan. Maksudnya ada beberapa pasutri di luaran sana yang kayak punya program sosial bareng-bareng kayak gitu. Dan aku tuh kayak suka mikir apa nih maksudnya semacam mainan kita bareng-bareng yang bisa kita lakukan untuk bisa ngebantu orang lain. Dan ketika muncul inisiasi dari Pak Irfan untuk kayak bikin Pijar Berdaya Indonesia, itu kayak doa yang terkabulkan kayak gitu. Dan aku kayak langsung menyambut gitu sih. Itu kan pada awalnya aku kayak suka mungkin semacam menuntut ke Pak Irfan, ayo kita ngerjain suatu hal bareng-bareng, walaupun ya
Mungkin Pak Irfan bilang ya nggak bisa dipaksa juga gitu kan ya, yang namanya belum dapat ide dan belum dapat kesempatan gitu kan, agak susah gitu untuk kayak bisa bikin suatu hal bareng-bareng. Dan ya alhamdulillah mungkin kayak emang sudah ditakdirkan sama Allah saatnya sekarang. Ada momennya, ada gregetnya gitu, dan banyak juga maksudnya kesempatan untuk kayak bikin program ini. Jadinya ya bersambut aja gitu sih gitu. Jadi iya, ini kayak semacam privilege yang merupakan mungkin kebiasaan baik orang tua yang termanifestasikan di aku lama, menjadi pembiasaan, kemudian akhirnya berjodoh dengan orang yang memiliki greget untuk kayak bisa berbagi privilege di pendidikan. Itu akhirnya kayak bisa jadi suatu hal yang bermanfaat ya. Kayak gitu. Gitu sih, paling mungkin ada kayak semacam closing statement dari A Irfan. Ya, sekali lagi privilege itu yang aku maknai adalah seberapa bersyukur kita terhadap Sang Pencipta dari apa yang diberi olehnya. Ya percuma kalau misalkan kita tidak mendayagunakan semua potensi yang sudah diberi gitu ya. Terlepas dari privilege atau tidak berprivilege, kalau misalkan tidak bisa mengoptimalkan, ya itu barangkali yang katakan di dalam salah satu guiding books-nya Allah manusia itu bodoh manusia, gitu ya. Jadi barang siapa yang tidak bisa memikul amanahnya, ya, Allah katakan sesungguhnya manusia itu bodoh, jahil. Jadi balik lagi ke yang mungkin ini closing statement. Privilege itu bukan semata-mata bukan semata-mata dia berada di tempat yang semuanya serba ada. Bahkan tuh bisa jadi ini ujian ya justru ya. Bisa jadi itu adalah suatu ujian. Yang paling penting adalah tadi kebersyukuran kita sebagai hamba dan juga bagaimana kita mendayagunakan potensi yang sudah diberi. Terlepas berada di keluarga penuh privilege atau tidak sama sekali. Begitu. Oke, siap. Makasih buat Kak Irfan atas perbincangannya yang sebenarnya ini kayak sering kita bincangkan juga ya. Cuma ini mungkin di depan kamera, mudah-mudahan ada manfaatnya buat yang menyimak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.